Selamat siang kepada seluruh peserta webinar. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Iya. Selamat siang. Suster Kepala Sekolah SMA Katolik Sibolga yang juga menjadi keynote speaker kita pada siang yang berbahagia ini, dan kami mau menyapa seluruh kepala sekolah dari unit yang ada di Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Ada Ibu Lombing, Ibu Dior, selamat siang Ibu. Ada Bapak Siregar 51 dan juga dari Bapak Ibu Guru Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Baik, Bapak Ibu sekalian, keynote speaker kita pada webinar yang berbahagia ini, Suster Yesualda Simalango SMM, Kepala Sekolah SMA Katolik Sibolga. Boleh Suster melambaikan tangan agar seluruh peserta webinar iya. Terima kasih Suster. Kepada webinar disiplin positif yang merupakan unsur utama dari budaya positif. Mari selanjutnya kita kata sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Katolik Sibolga kepada Suster. Waktu yang saya hormati Ketua Yayasan kita Suster Veronica Sitorang bersama para pengurus, para suster dan Bapak Ibu, para kepala sekolah, baik dari Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih, dari MPK Sibolga, Yayasan Maria Gracia, dan Anawin Kalimantan, juga Bapak dan Ibu Guru, serta kita semua yang tergabung dalam webinar ini. Pertama sekali, semoga mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas izinnya komunitas belajar ini bisa beraktivitas pada hari ini dengan melibatkan kita semua yang ada di sini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah di semua unit, para suster pengurus MPK yang dengan gerak cepat melibatkan guru-guru kita untuk ikut dalam komunitas belajar dan webinar ini. Kami sungguh merasa ini dukungan yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami. Kami berharap komunitas ini menjadi tempat kita untuk saling membangun keakraban satu sama lain. Kita insan-insan yang berjuang di dunia yang sama, dunia pendidikan. Kami juga berharap bahwa lewat komunitas ini kita saling berbagi, saling menginspirasi, dan saling memperkaya. Seperti namanya, Shining and Inspiring Community, kami berharap kita semua menjadi pendidik-pendidik yang bersinar, menyinari, dan menginspirasi di tempat dimanapun kita bekerja, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga di dalam keluarga kita dan lingkungan sosial kita masing-masing. Para suster yang akan kita bahas bersama narasumber kita, Ibu Bintang Epawati Sitohangtian, kami hanya memfasilitasi kita untuk berdiskusi bersama tentang pengalaman-pengalaman kita dan untuk berbagi. Suster dan Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah sekaligus tadi menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa di dalam komunitas kita ini, kami akan meminta kesediaan Bapak Ibu guru dari unit-unit di luar SMA Katolik Sibolga, baik itu Yayasan Sibolga, NIAS Kalimantan, juga MPK kita MPK Sibolga. Jadi itu harapan kami dan kiranya itu dapat berjalan dengan dukungan kita semua. Kita akan segera bergabung bersama dengan narasumber kita, Ibu Bintang Epawati, untuk berdiskusi tentang disiplin positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. SMA Suster Yesualda Simalang SCM. Terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah, dan sekali lagi saya menyapa seluruh peserta webinar. Lihat materi disiplin positif, penerapan disiplin positif dan konsekuensi logis dalam peraturan sekolah. Itu lama-lama Suster, Bapak Ibu sekalian, sama seperti sampai kita saling berbagi. Karena memang komunitas di bawah saya sekian sebentar. Saya itu bernama Bintang Epawati Sitohang. Saya sarjana pendidikan, kebetulan saya mengampu mata pelajaran dunia, dan saya mengajar di SMA Katolik Sibolga. Dan sekarang saya sedang mengikuti pendidikan penggerak angkatan 9 yang merupakan narasumber berbagai topik baik
positif itu tentang penerapan disiplin positif dan konsekuensi logis dalam peraturan sekolah, khususnya sekolah saya SMA Katolik Sendiri. Terkait dengan disiplin, mungkin disiplin ini adalah bukan kata yang asing buat kita. Disiplin ini adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, dan artinya adalah belajar. Di mana disiplin ini mengacu pada disiplin diri. Nanti ujungnya adalah kita akan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Di sini adalah kesadaran dari diri sendiri serta mempertanyakan peserta didik tanpa imbalan atau tanpa mengancam atau memberikan hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki yang pastinya motivasi dari dalam diri sendiri untuk perilaku ke arah yang lebih bertanggung jawab. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Dalam kurikulum Merdeka, salah satu nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Maka kita sebagai pendidik menerapkan dimensi ini atau menumbuhkan dimensi ini dalam diri peserta didik kita. Tiga restitusi, jadi Bapak Ibu pernah dengar, Suster? Segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan atau cara di mana dengan segitiga restitusi ini kita bisa membuat disiplin positif dari siswa kita atau bahkan kita sendiri. Itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau misalnya ada siswa-siswa kita ini, seperti misalnya, Bapak tidak fokus dengan gitu. Jadi itu adalah 3 hal yang harus kita ketahui dalam segitiga restitusi. Maka dikatakan di segitiga ada 3 hal yang harus kita kuasai dalam segitiga restitusi. Kemudian keyakinan kelas ini juga tadi saya katakan bahwa keyakinan kelas ini adalah salah satu pendekatan juga dalam disiplin positif. Mudah-mudahan dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas ini kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam siswa kita sehingga membuat mereka lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Di dalam peraturan SMA Katolik, sebelumnya kami membuat peraturan, jadi karena kurikulum Merdeka, jadi tidak ada lagi kata untuk mendukung. Jadi kami revisi peraturan itu seperti apa? Untuk membeli atau melengkapi atribut mereka, kemudian 5-6 kali itu mengadakan komunikasi dan kesepakatan dengan orang tua. Lalu kalau misalnya lebih dari 6 kali, kami buat dia membeli atau mengajak orang tua untuk membeli atribut bukan juga. Kita mengerjakan tugas pada jam atau pada hari, dia cukup. Lalu 3-4 kali kami buat kesepakatan dan pembinaan bersama orang tua. Kemudian ada bolos hampir sama. Konsekuensi logisnya ini adalah nanti sampai 2 kali melakukan minta maaf kepada guru, kemudian orang tua dan wali kelas. 3-4 kali kesepakatan pembinaan bersama orang tua dan mudah-mudahan tidak sampai 5 dan seterusnya. Itu adalah revisi peraturan yang sudah kami lakukan di SMA Katolik Muda dengan menerapkan mereka akhirnya tidak ada lagi hukuman di dalamnya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Bintang Evaluasi Sitohan. Ibu Ria sendiri ada yang dari SMP 42, ada Ibu Maya Purba, halo. Iya, ada Ibu Fena Zatul Lasen, halo Ibu. Bertemu pertama ini ya, Ibu Fena Zatul. Bapak Melianus Laluku juga luar biasa kita bertemu di webinar pada sore hari ini. Kita akan siap-siap untuk ice skating biar semuanya lebih ini ya, lebih aktif. Terus pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Oke Bapak Ibu ikuti gerakan saya. 3, 2 ya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Saya pilih Ibu Bintang. Oke, lanjut. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikuti pokoknya ini paham kali. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir 1, 2, 3. Lupa.
Pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti Suster Vero. Ada 2 yang 3. Oke. Silakan Pak Densa, sepertinya yang terakhir nih. Jangan Densa. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Iya. Silakan kita lanjutkan kepada Pak. Ya, jadi saya mau cerita pengalaman yang sudah didapatkan oleh Ibu Bintang, dan juga sekaligus ada pertanyaan yang menjadi dilema dalam pikiran saya tentang filosofi pendidikan di Hajat Dewantara, yaitu bahwa beliau berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya tak dapat diperintah, menjadi kontradiksi di pandangan yang lain yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Nah, berhubungan dengan restitusi yang disampaikan tadi, itu juga menjadi suatu dilema dalam pikiran saya tentang diperintah, manusia yang tak dapat diperintah. Lalu dalam menghukum, mendisiplinkan anak adalah dengan solusi restitusi. Dalam restitusi itu, apakah sejalan dengan filosofi Hajat Dewantara yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya tak dapat diperintah, mereka merdeka, bebas, sesuai kodratnya. Kira-kira itu yang menjadi dilema. Kemudian bagaimana pengalaman Ibu Bintang yang sudah mungkin saya ikuti Terima kasih kepada Bapak Simultan. Ada sekaligus jadi 2 pertanyaan dari Pak ya. Itu yang disampaikan oleh Hajat Dewantara bahwa manusia itu tak dapat. Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Simultan. Terima kasih kepada moderator Ibu Simayulang, dan terima kasih kepada Bapak Simultan untuk pertanyaannya Pak tentang disiplin ini. Awalnya Pak itu sebenarnya sangat bertentangan sekali dengan saya ya, karena saya dulu sepertinya itu menerapkan itu adalah seperti kolonial gitu ya Pak ya, padahal harusnya nggak boleh Pak sekarang. Jadi kalau saya itu dulu, saya sharing ya Pak ya, kalau saya itu dulu kita masuk ke kelas, siapkan bukunya, kita pretest gitu, kita bukunya soal gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang itu Pak nggak boleh, kita harus menyentuh dulu hati mereka, atau ada yang misalnya mereka yang nggak semangat, atau misalnya ada mereka yang lapar, atau kita harus lihat apakah dia terakhir atau seperti apa gitu. Itu harus kita mulai dulu dari mereka. Dan kita membentuk karakter siswa itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi dalam pembelajaran juga mereka itu tidak kita paksa. Kamu harus bisa menerangkan. Tidak boleh diterima Pak. Terima kasih Pak. Bersama kita di sini ada Suster Veronica Nainggolan. Selamat siang Suster. Begini. Kami persilakan Suster Veronica Nainggolan. Baik, terima kasih. Saya Suster Veronica Nainggolan dari Lombok, Barat. Ajar di TK. Biasa dari Nias Barat. Silakan Suster. Pertama saya mau bilang ya tentang disiplin ini ya. Kalau di TK itu bagaimana ya, nggak bisa kita cerita, karena di TK itu nggak ada karetnya, itulah istilahnya. Kita tidak memaksa mereka jam sekian harus sudah ada di sekolah, dan hukuman-hukuman juga tidak pernah saya lakukan. Sebagai kebebasan untuk Tanya Ibu di sekolah semalam sepertinya kepala sekolah kita sepertinya sedang ASK ini ya. Kami persilakan Suster. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua dan para suster. Sore gajian. Saya mau tambah sedikit yang ditanyakan oleh Bapak Fatmarudin hari ini. Sebenarnya saya cari-cari di filosofi Hajat Dewantara yang mana itu tertulis ya, bahwa murid tak dapat diperintah. Ya? Tapi kemudian saya review, yang saya tangkap kalimat itu tidak persis karena saya temukan dalam seluruh filosofinya Bapak Hajat Dewantara. Tetapi dalam belajar disiplin positif ini,
Jadi itu dikatakan bahwa kita menghindari perintah, menghindari hukuman, sanksi seperti itu. Perintah yang dimaksud seperti misalnya tadi saya katakan kita alami mungkin di zaman-zaman kita ketika terlambat misalnya masuk ke sekolah contoh atau stop jam 10 kali itu 15 kali itu perintah langsung dari dunia yang harus dilaksanakan oleh muridnya. Jadi itu juga hukuman. Sekarang seperti apa kita menerapkan disiplin itu? Tujuannya dulu itu dibuat hukuman itu, dibuat sanksi itu, diperintahkan seperti itu supaya anak kapok, misalnya tidak mengulangi lagi terlambat, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Tujuan kita sekarang juga sama, supaya anak tidak mengulangi kesalahan yang sama, hanya caranya menjadi berbeda. Jadi kalau dulu kita mengerjakan tugas, tidak bolos, tidak cabut, itu nanti datang sendiri dari mereka. Dan buat sanksinya di sebelah, disiplin. Baik kita sepakati juga anak apa yang menjadi konsekuensi logisnya kalau kita memang berhukum. Jadi ini nak hubungan dia tadi ya, jadi kalau anak tidak dapat diterima gitu, tapi kita buat dia disiplin positif. Artinya juga tujuannya adalah membangun karakter siswa. Itu yang saya bisa tanggapi dari pertanyaan Bapak Alukna. Bisa ya, Direktur? Baik, Ustaz. Apakah Bapak Melianus Jaluku masih bergabung bersama kita? Oh ya, Bapak Melianus Jaluku, gimana Bapak Melianus Jaluku? Tadi sebenarnya raise hand, tapi ketika saya tanya salah pencet begitu. Apakah masih bergabung? Sepertinya kameranya off ya. Kameranya off ya, jadi saya tanya mudah-mudahan masih ada Bapak Ibu yang dari Nias, terutama dari Lahewa. Melianus ini, kalau saya tidak salah orang ya, tidak salah orang, itu adalah murid saya waktu kelas 2 di SD Daya Baru Lahewa. Wow, dia menjadi satu. Komunitas seperti ini Bertemu dengan kepala sekolah langsung di sini. Melianus. Apakah masih ada? Masih yang Bapak Melianus Jaluku apa? Apakah masih ada? Oh, mungkin nanti. Oke, baik begitu Ustaz. Baik, oke, kembali ke mana nanti? Baik, terima kasih kepada keynote speaker kita, pada kepala sekolah SMA Katolik Sibolga, Ibu Elisabeth Ratno. Silakan Ibu. Ada yang mau dipertanyakan? Boleh Ibu, silakan. Mari. Terima kasih. Berikan kepada Ibu Elisabeth Ratno. Iya, Terima kasih. Ya, saya mau bertanya kepada narasumber Ibu Sitohang. Iya, tadi diterangkan tentang restitusi tadi, segitiga restitusi. Maksud saya, mohon diberikan penjelasan singkat adakah langkah-langkah prinsip atau apa sesuatu yang singkat yang dapat kita ambil dalam menyelesaikan suatu masalah atau problema tentang sebenarnya apa saja atau disiplin yang menggunakan langkah segitiga restitusi tadi. Terima kasih. Ini dalam segitiga restitusi itu kesalahan, tetapi yang pasti, jadi apa saja itu segitiga restitusi? Sisi ya. Jadi sisi yang pertama itu dua. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi bagaimana identitasnya seperti apa? Merasakan berupaya memenuhi semua suatu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kata pertanyaan pertama ini saya sampaikan kepada siswa. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Sekian itu dari saya. kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti dengan semangat. Untuk bersama dengan kita ada ketua yayasan kita, Sister Paulus Murtad Kemonan. Selamat siang, Sister. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pertama itu adalah budaya pada tujuan. Untuk itu kami melihat bahwa SMA Katolik ini memang terus berproses dan hari demi hari akan berkembang. Itu pengalaman kami. Maka untuk siang hari ini juga hanya mungkin agar SMA Katolik tetaplah berjuang maju. Saya pikir bahwa dengan tadi ada peraturan yang sudah direvisi itu pasti lebih nyaman anak-anak bersama guru atau kepala sekolah karena memang sudah mengubah cara. Jadi itu sukses untuk SMA Katolik Sibolga dan kami tunggu webinar selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa, mari kita luar biasa. Terima kasih banyak pada ketua yayasan yang selalu memberikan tips kepada kami, guru di seluruh unit, dan terima kasih kepada
suster, bapak dan ibu yang telah mengikuti kegiatan ini, dan kepada Suster Antonia, waktu kami persilakan. Baik suster, bapak ibu, mari kita tutup dan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tentunya kami lakukan syukur dan pujian di hadapan ya Tuhan atas segala rahmat dan cinta-Mu, terutama pada kegiatan kami pada siang hari ini benar. Bapa yang Maha Baik, kami juga syukur atas segala rahmat dan cinta-Mu, sehingga kami semua dapat mengikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh. Semoga melalui webinar ini ya Tuhan, kami masing-masing mendidik di sekolah kami masing-masing. Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong dan menyertai kami, bimbinglah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Iya. Komunitas oke baik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan itu. Terima kasih. Menjawab satu yang betul-betul semangat. Terima kasih untuk webinar di hari Jumat. Yang akan Terima kasih. Terima kasih, Sister.